Kita baca firman ini sama-sama. 1, 2, 3 ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Hari ini saya berikan tema bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Amin. Nah, di sini dikatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Sekali lagi, yang paling penting kita mengerti ketika kita berada dalam masalah. Karena gak ada manusia yang tidak diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Amin. Tapi pernah gak waktu kita ngalamin masalah, kita langsung sadar, oh ini biasa. Waktu kita diperhadapkan dengan masalah, kira-kira yang pertama kali yang kita lakukan itu gimana? Ngapain lagi? Masalah yang satu belum selesai, utang yang kemarin belum dibayar, muncul lagi utang yang baru, gitu ya. Masalah yang kemarin belum selesai, muncul lagi masalah yang baru. Atau jangan-jangan yang kedua, baru aja selesai ya kan, baru punya masalah kan, baru lega dia bernapas, bisa menghirup udara dengan segar. Tiba-tiba terima kabar buruk lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Nyesek lagi atau terima kasih Tuhan, yang kemarin aja bisa aku lewati, masa ini nggak bisa, kecil atau gitu. Biasanya kalau kita diperhadapkan dengan masalah, apa keadaan kita? Pasti greget ya. Saya yakin dan percaya pasti situasinya pasti agak-agak goyah. Tapi saya mau katakan, sering sekali Tuhan izinkan kita berada dalam masalah. Itu sebenarnya ada peluang atau kesempatan supaya kita boleh naik level. Amin. Supaya kita bisa lebih bijak, supaya kita bisa lebih memiliki yang namanya wawasan. Sama seperti anak sekolah. Dulu kalau saya sekolah, kalau saya lihat nilai saya 6, saya pasti akan berpikir yang mana yang salah. Atau hanya saya aja seperti itu? Saya yakin seperti itu semua ya. Jadi waktu dilihat, ini kok bisa salah, ini kok bisa. Karena waktu jawab soal ujian, sepertinya udah benar, tapi tiba-tiba kok salah. Kita pasti akan cek dan kita periksa, oh iya, harusnya nilainya 3, kok bisa jadi 6 gitu. Oh iya ini salah, oh iya seharusnya seperti ini. Baru ngerti. Kalau ternyata, kenapa? Saya baru tahu apa yang menjadi masalahnya. Sehingga ketika muncul soal yang demikian, seharusnya kan udah ringan ya. Muncul soal yang sama dan kita sudah mempelajari ulang di mana kesalahan kita di awal, sehingga muncul soal yang pertama, keadaannya udah pasti senyum-senyum. Ya, kita yang sekolah. Pasti keadaannya udah senyum-senyum. Kenapa waktu muncul soal? Kenapa? Ya ringan aja. Karena udah belajar dari yang namanya kesalahan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sekali lagi bahwa pencobaan yang kita alami ada sesuatu yang melatih kita. Supaya apa? Supaya otot-otot rohani kita semakin terbentuk. Sehingga baik perkara yang kemarin muncul, bahkan perkara yang lebih parah muncul ke depan kita, di hadapan kita gak akan pernah takut. Amin. Justru sebaliknya, kita justru semakin berani. Maka yang pertama yang harus kita lakukan waktu kita mengalami atau masuk ke dalam pencobaan, itu adalah bersyukur.
bersyukur yang benar-benar bisa berbahagia dari dalam hati. Amin. Kebahagiaan kita itu bukan karena kita bersandar pada keuangan kita, pada keluarga kita, atau bahkan pada pelayanan kita. Kebahagiaan itu muncul dari dalam hati. Amin. Kebahagiaan kita nggak, sekali lagi, kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya itu tidak diukur dari hal-hal yang di luar, tapi sebaliknya dari dalam meluap-luap sukacita itu. Sehingga waktu kita mengalami pencobaan atau apapun, maka benar apa yang dikatakan Yakobus ya, berbahagialah kamu kalau kamu masuk ke dalam pencobaan. Kenapa berbahagia? Yang pertama, karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Amin. Kemarin Tuhan udah tolong kok. Saya yakin dan percaya hari-hari ke depannya Tuhan pasti tolong juga kehidupan kita. Tuhan kerjakan hal itu kepada Daud ya. Nanti dibaca di dalam rumah aja. Dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 15. Keadaan Daud yang benar-benar terjepit pada waktu itu. Tapi dia tidak bersandar pada pengalamannya yang pernah mengalahkan Goliat. Dalam kesalahannya sendiri pun Daud justru kembali mengandalkan Tuhan. Di sini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, tapi yang saya mau katakan di sini, waktu kita berada dalam pencobaan, waktu kita berada dalam masalah, yang saya mau katakan yang terpenting bukanlah jalan keluarnya. Amin. Tadi perikopnya adalah tidak ada masalah tanpa solusi. Tapi hari ini saya juga mau katakan bahwa waktu kita berada dalam pencobaan masalah, yang paling penting bukan solusinya. Amin. Yang paling penting adalah kita masih tetap berada di dalam Tuhan atau tidak. Karena kenapa saya bilang yang paling penting di dalam Tuhan? Karena seperti ini. Kalau saya katakan berada dalam Tuhan, saya sedang berbicara kita tetap berada dalam pimpinan Roh Kudus, pimpinannya Tuhan. Amin. Karena pernah dulu saya tetap pernah punya masalah ya. Aku pikir ini berat. Aku pikir akulah manusia yang paling berat punya masalah. Tahu apa yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu? Tahu apa yang mendominasi pikiran saya pada waktu itu? Udah, mending kamu mati aja. Jadi yang muncul dalam pikiran saya itu 3 kali adalah bunuh diri. Saya pada waktu itu Kristen, mungkin gereja, mungkin mengikuti pertandingan beberapa pertandingan di gereja. Tapi saya tahu bahwa saya kondisinya tidak berada di dalam Tuhan. Nah, ketika hari-hari ini setelah saya ikut Tuhan, ya sungguh-sungguh mulai belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, berjuang untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah masalahnya langsung pergi? Gak juga. Terus apa untungnya ikut Tuhan? Ya untung dong. Saya mau kasih tahu ya, untuk ikut Tuhan itu bukan supaya masalah kita gak ada. Ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, itu masalah pasti akan ada selalu. Cuman pada waktu kita ikut Tuhan, sikap hati kita ketika kita berada dalam Tuhan, sikap hati kita dalam menanggapi masalah itu harusnya berbeda. Amin. Pada waktu saya hanya jadi Kristen biasa, waktu saya menghadapi masalah, yang mendominasi dalam pikiran saya adalah kecurangan, mengakhiri hidup, balas dendam. Saya harus berjuang jadi orang yang pintar supaya aku bisa merendahkan orang-orang ini.
Waktu saya punya masalah, waktu tidak dalam Tuhan, maka itu yang mendominasi. Semua keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, itu yang mendominasi. Bapak Ibu, apa yang seharusnya terjadi ketika kita sudah di dalam Tuhan? Jadi waktu ikut Tuhan, diancam untuk gak dibayarin uang kuliah, termasuk gak dibayar, supaya pulang kampung, intinya begitu, supaya jangan di Medan. Tapi Bapak Ibu, apa yang pada waktu itu yang muncul dalam pikiran? Yang pertama, berdoa. Kemudian yang kedua, apa yang muncul? Firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Matius 6. Kemudian Tuhan ingatkan lagi tentang, ingat sampai sekarang. Karena itu buat saya kesan yang pertama kali, sepertinya Tuhan tolong ya. Sebenarnya sebelumnya juga Tuhan udah tolong. Karena kalau bukan karena pertolongan Tuhan ya nggak akan mungkin melalui berada pada titik itu ya. Tapi pada waktu itu saya benar-benar sadar sekali. Makanya sampai hari ini itu masih ingat. Yang kuat yang muncul dalam pikiran saya. Apakah kamu kalau menangis, kalau melakukan sesuatu bisa menambahkan sehasta pada jalan hidupmu? Timotius ini. Jadi seolah-olah ayat itu berbicara sangat kuat ya. Lalu berpikir, aku gak ada gunanya begini-begini. Kemudian Tuhan ingatkan kembali tentang Gideon. Tuhan bilang, pahlawan yang gagah perkasa pada Gideon. Gideon lihat bahwa dia bangsa yang kecil. Gideon lihat, aku gak akan pernah bisa ngapa-ngapain. Tapi justru Tuhan pakai Gideon untuk menghancurkan penyembahan berhala, bentuk patung-patung. Di awal Gideon bilang, aku adalah kaum yang kecil, gak bisa melakukan apa-apa. Tapi malaikat Tuhan bilang, dia pahlawan gagah perkasa. Sering sekali kita memang merasa kecil, gara-gara kita berada dalam satu kondisi yang gak baik. Aduh kayaknya gak bisa nih. Aduh mau jadi seperti apa nih nanti anak-anak ke depannya. Seperti apa nanti kehidupanku ke depannya. Seperti apa nanti keadaan keluarga ke depannya. Tapi saya mau katakan, masalah seharusnya gak perlu ditakuti. Amin. Ya kalau Tuhan izinkan kita punya masalah, kita aminkan aja. Amin. Kenapa kita aminkan? Karena ada firman-Nya kok. Karena firman Tuhan itu pencobaan biasa. Kesetiaan Tuhan jauh lebih penting. Amin. Karena kalau kita nggak punya masalah, bisa aja kita merasa nyaman. Ini saksiannya untuk mengakhirinya. Terasa habis. Jadi pernah berada di tengah pelayanan di kesaksian lagi ya. Di tengah pelayanan kayaknya beres aja semua. Waktu ikut Tuhan ya, kayaknya beres aja. Kuliah beres gitu. Kuliah beres, pelayanan beres, orang-orang di sekitar semua beres. Orang-orang dilayani kayaknya anteng-anteng banget. Saya pernah ngalamin situasi itu. Jadi kayaknya ringan banget ya. Berdoa ya berdoa, sedang sungguh-sungguh. Sedang berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, sedang merenungin firman Tuhan dan lain-lain sebagainya. Jadi anteng aja. Jadi waktu ngomong sama orang, ringan aja, ikut Tuhan tuh enak loh, begini-begini. Sehingga pernah pada satu titik tertentu tiba-tiba punya banyak masalah. Bergumul lagi sama Tuhan tentang itu. Karena dalam hati saya mau tetapkan gini, saya tidak mau jadi orang yang asik mengasihani diri sendiri. Karena gak akan pernah selesai. Buat saya masalah itu gak akan pernah selesai. Saya tahu bahwa Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan pasti berikan kekuatan. Kalau masalah itu gak pergi-pergi, Tuhan tahu kapasitasku sanggup
untuk melewatinya. Amin. Maka Tuhan akan berikan kekuatan. Pernah satu ketika kayaknya masalah tiba-tiba dibebani ini, kok kayak gak kuat. Koreksi, analisis kehidupan ke belakang. Kayaknya disiplin, saat teduh disiplin, doa disiplin, semuanya lagi beres. Hubungan dengan Tuhan beres. Biasanya aku koreksi seperti itu ya, kalau ada satu. Tapi tiba-tiba satu hal yang kuat yang muncul dalam hatiku adalah gini, bahwa aku itu bukan Tuhan. Aku itu manusia biasa. Kamu enggak, aku berbicara dalam hatiku atau sesuatu yang kuat di dalam hatiku mengatakan seperti ini. Kamu itu manusia biasa. Manusia yang gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kelihatan kamu anteng, itu bukan karena kedisiplinanmu. Bukan Tuhan yang nurut pada kedisiplinan kita. Bukan Tuhan yang nurut pada pelayanan kita. Amin. Tuhan seperti mengingatkan, kamu manusia biasa yang lemah, yang gak bisa berbuat apa-apa. Mungkin saya berjalan bagus-bagus karena saya merasa bahwa jam-jam doa saya jalan dengan baik, perenungan firman Tuhan saya jalan dengan baik, sehingga saya bersandar pada semua aktivitas-aktivitas itu. Saya pikir hal itu berkenan buat Tuhan. Tapi emang itu harus ya, sebagai manusia sebagai manusia roh, kedisiplinan itu penting. Tapi nyatanya jangan jadi, tanpa kita sadari, jadi orang yang sombong. Nah Tuhan, ya, yang muncul dalam hati kamu manusia biasa, gak bisa ngelakuin apapun, gak bisa berbuat apapun di luar Tuhan. Di dalam setiap masalah, saya mau katakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, waktu dalam masalah sekalipun kita berada dalam pimpinan Tuhan, saya yakin dan percaya pengenalan kita akan Tuhan bertambah. Waktu berada dalam masalah, ada sesuatu yang sedang Tuhan mau sikapkan, yang Tuhan mau perlihatkan, yang Tuhan mungkin mau perdengarkan, yang Tuhan mau pertaruhkan di hati kita, yang selama ini sulit sekali untuk kita pahami. Kenapa? Karena pikiran kita masih mendominasi, pengalaman kita masih mendominasi, sehingga sulit untuk kita bisa memahami maksud Tuhan dalam hari-hari tertentu. Amin. Tapi hari ini kita mau bersyukur. Kita mau bahwa masalah tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Bahwa yang paling penting adalah setiap pencobaan yang kita lalui, pencobaan biasa, yakini bahwa ada kekuatan yang diberikan Tuhan. Yakini bahwa ada hikmat, ada penghiburan yang berasal dari Roh Kudus. Makanya yang saya tekankan, yang paling penting ketika kita punya masalah, itu bukan jalan keluarnya, karena janji Tuhan. Karena Tuhan yang janji ketika kamu punya masalah, pencobaan itu pencobaan biasa. Tuhan gak akan mencobaimu. Artinya apa? Tuhan gak, masalah itu bukan mau membuat kita untuk jatuh ke dalam dosa. Amin. Kalau ada bapak-bapak, saya lihat dia ke depan ya. Kalau ada bapak-bapak kan, kalau di kampung saya, kalau dia punya masalah, ya anaknya tiba-tiba, kondisi keuangannya nggak ada, anaknya tiba-tiba minta uang karena ada kebutuhan yang mendadak, ya. Ada dua jenis orang tua, yang satu berjuang minjam sana minjam sini, yang satu lagi pergi ke pak tertua. Kira-kira nambah masalah apa ngurangin masalah? Nambah masalah baru. Nah, kita sudah berada dalam Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat. Amin. Sekali lagi ya, masalah bukan sesuatu yang menakutkan. Saya ada mungkin teman di sini ya. Jadi kalau masalah itu muncul, ya sejujur-jujurnya saya mending lebih banyak ketawa.
Saya nggak tahu ini agak sedikit gimana ya. Tapi saya belajar, saya melatih itu. Karena saya tahu ya, ini udah sering, Tuhan tuh jauh lebih besar daripada masalah. Saya nggak mau melihat bahwa masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Saya mau melihat masalah itu jauh kecil sekali dibandingin Tuhan. Pegang janji Tuhan. Setiap kali ada masalah, itu karena sudah ada jalan keluarnya. Artinya jalan keluar udah duluan dari masalahnya. Amin. Sekarang tinggal, jadi ngapain Tuhan izinkan masalah? Sekali lagi, untuk melatih kecakapan kita, melatih otot-otot rohani kita, mungkin memperluas wawasan kita, menambahkan hikmat yang baru, dan yang paling penting mungkin menambahkan kapasitas hati kita, menambahkan kapasitas kasih, kapasitas kesabaran kita. Amin. Sekali lagi, yang paling penting kita ketahui, masalah adalah jalan untuk penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita